Inna dina indallahil Islam. Saudaraku seiman, bunuh diri termasuk dosa yang sangat besar. Karena pelakunya diancam oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dirinya akan disiksa di neraka dengan cara sebagaimana dia bunuh diri. Padahal orang yang melakukan bunuh diri sampai mati, tidak ada lagi kesempatan bertobat baginya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang menjatuhkan dirinya dari gunung hingga mati, maka di neraka jahanam dia akan menjatuhkan dirinya dan dia kekal di dalamnya selamanya. Siapa yang menegak racun sampai mati, maka racun itu akan diberikan di tangannya, kemudian dia minum di neraka jahanam, kekal di dalamnya selamanya. Siapa yang membunuh dirinya dengan senjata tajam, maka senjata itu akan diberikan di tangannya, kemudian dia tusuk perutnya di neraka jahanam dan dia kekal di dalamnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan aneka cara bunuh diri. Ini bukan pembatasan. Artinya, jika ada orang membunuh dirinya dengan cara lain yang tidak disebutkan dalam dalil, hadis itu tetap berlaku baginya, termasuk bunuh diri dengan bom. Sebagian golongan ada yang menganggap ada seorang sahabat dan tabi'in bunuh diri di medan perang. Maha suci Allah dari tuduhan ini. Memang ada riwayat bahwa di antara pasukan sahabat ada yang bunuh diri karena tidak sanggup bersabar menahan sakitnya luka setelah perang. Tapi para ulama menyebut orang ini termasuk golongan munafik di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti yang dinyatakan dalam hadis dari sahabat Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu an, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berperang melawan kaum musyrikin. Tatkala Rasulullah SAW kembali ke pasukan perangnya dan kaum musyrikin pun telah kembali ke pasukan perang mereka untuk menanti perang selanjutnya, dan di antara sahabat-sahabat Nabi yang ikut berperang ada seseorang yang tidak seorang musyrik pun yang menyendiri dari pasukan musyrikin atau terpisah dari kumpulan kaum musyrikin, kecuali ia mengikutinya dan menikamnya dengan pedangnya. Maka ada yang berkata, tidak ada di antara kita yang memuaskan kita pada perang hari ini, sebagaimana yang dilakukan oleh si Fulan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun berkata, si Fulan maka termasuk penduduk api neraka. Salah seorang berkata, saya akan membuntuti si Fulan tersebut. Maka ia pun mengikuti si Fulan tersebut. Jika si Fulan berhenti, maka ia pun ikut berhenti. Jika si Fulan berjalan cepat, ia pun ikut berjalan cepat. Sahabat Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an melanjutkan ceritanya. Setelah berperang, si Fulan ini terluka parah. Maka ia pun segera membunuh dirinya. Ia meletakkan pedangnya di tanah, kemudian mata pedangnya ia letakkan di dadanya. Lalu ia pun menindihkan dadanya ke pedang tersebut, maka ia pun membunuh dirinya. Lalu orang yang membuntutinya segera menuju ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu berkata, aku bersaksi bahwasanya engkau adalah utusan Allah. Rasulullah berkata, ada apa? Ia berkata, orang yang tadi engkau sebutkan bahwasanya ia masuk neraka. Lantas orang-orang pun merasa heran. Lalu aku berkata, biarlah aku yang akan mengeceknya. Maka aku pun keluar mengikutinya. Lalu ia pun terluka sangat parah. Lantas ia pun meletakkan pedangnya di tanah dan meletakkan mata pedangnya di dadanya. Lalu ia pun menindihkan dadanya ke mata pedang tersebut dan ia pun membunuh dirinya. Dalam hadis ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan celaan kepadanya, bahkan mengancamnya dengan neraka. Menurut Ibnul Jauzi dalam Kasyiful Muskil, orang ini termasuk daftar orang munafik. Namun kejadian ini berbeda dengan yang dilakukan para sahabat yang berani mati ketika di medan jihad. Mereka meringsek masuk ke barisan musuh untuk menyerang pasukan kafir, meskipun itu sangat membahayakan keselamatan nyawanya. Di antaranya yang dilakukan Al-Bara' bin Malik radhiyallahu an. Pada zaman Khalifah Abu Bakar radhiyallahu an, tepatnya tahun 11 Hijriah, terjadi perang Yamamah melawan Bani Hanifah yang murtad yang dipimpin oleh Musailamah al-Kadzab.
Singkat cerita, ketika pasukan Musailamah mulai terdesak, mereka masuk ke sebuah kebun yang dikelilingi benteng sangat tinggi. Ribuan tentara Musailamah berjaga dan menutupi pintunya rapat-rapat, dan mereka mengarahkan anak panah mereka ke kaum muslimin. Pada saat itu, Al-Bara' bin Malik menawarkan diri. "Wahai bapak-bapak, letakkan saya di perisai lalu taruh di atas pelontar dan lemparkan saya ke kebun itu. Di balik pintunya, bisa jadi saya syahid atau saya berhasil membukakan pintu untuk kalian." Ketika beliau dilempar, beliau jatuh di balik benteng-benteng itu sambil mengibas-ngibaskan pedang, hingga beliau berhasil membunuh beberapa pasukan Musailamah dan berhasil membukakan pintu. Sementara Al-Bara' sendiri terluka sangat banyak. Setelah pintu terbuka, kaum muslimin akhirnya meringsek dan berhasil mengalahkan pasukan Musailamah Al-Kadzdzab. Saudaraku seiman, Al-Bara' bin Malik pada saat itu tidak wafat. Meskipun yang beliau lakukan berpeluang besar meninggal. Setelah peristiwa Yamamah, Al-Bara' masih mengikuti beberapa kali jihad, hingga beliau meninggal di peristiwa penaklukan Tustur di Iran tahun 20 Hijriah. Ini sama sekali bukan bunuh diri, karena peluang meninggalnya tidak 100%. Terbukti apa yang terjadi pada Al-Bara', beliau tetap hidup dan tidak terbunuh pada peristiwa itu. Andaipun beliau mati, yang membunuh beliau adalah orang kafir, dan bukan beliau sendiri. Kejadian lainnya dialami Auf bin Al-Haris bin Al-Afra'. Ketika perang Badar, beliau tanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, amalan apa bisa membuat Rabb kita tertawa kepada hambanya?" Lalu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjawabnya, "Dia menceburkan dirinya ke tengah musuh tanpa pelindung." Kemudian beliau melepas baju besinya lalu menyerang barisan musuh dan berhasil membunuh beberapa pasukan musuh, lalu akhirnya beliau syahid. Ini jelas sangat berbeda dengan bom bunuh diri. Yang meledakkan bom itu adalah dirinya sendiri. Sementara yang terjadi para sahabat, mereka dibunuh oleh musuhnya, yaitu orang-orang kafir. Di sini saya berbicara dalam konteks perang, bukan konteks aman seperti yang dilakukan para teroris. Sungguh aneh jika peristiwa ini dijadikan dalil bolehnya bom bunuh diri untuk membunuh musuh di medan perang. Ini jelas analogi yang bermasalah. Semoga Allah melimpahkan hidayah kepada kita sehingga bisa meniti jalan kebenaran dengan berhias sunnah. Allahu a'lam bishawab.